Tak lama setelah serangan Hamas ke Israel 7 Oktober kemarin itu, Presiden Palestina Mahmud Abbas itu menyatakan Hamas bukanlah representasi dari Palestina. Loh, kok ngomong begitu orang Palestina? Gitu. Ya, kenapa dia bilang Hamas bukan representasi? Ini menarik juga. Saya di rumah ini nonton Al Jazeera. Ya, kalau CNN saya udah males lah nontonnya. Saya nonton Al Jazeera. Nah, Al Jazeera sendiri, Al Jazeera ini TV Arab ya, TV orang Qatar yang punya ya. Kalau nggak salah itu dibiayai pemerintah Qatar. Al Jazeera sendiri tidak menyebut itu perlawanan rakyat Palestina, tapi perlawanan Hamas. Kenapa begitu? Nah, ada pendukung Hamas yang ngeles kemana-mana menganalisis ucapan si Mahmud Abbas ini dengan mengatakan itu supaya Mahmud Abbas tidak dibunuh, supaya bantuan untuk rakyat Palestina itu masih terus berjalan sehingga tidak menambah sengsara dan sebagainya. Itu bertentangan dengan prinsip-prinsip yang sering dia keluarkan sendiri gitu. Ya. Yang supaya tidak dibunuh, berarti dia sendiri pernah membahas tentang konsep wahan. Ya, hubbud dunya wa kariyatul maut itu. Takut cinta dunia, takut mati. Nah, berarti dia bilang si Mahmud Abbas ini takut mati dong. Atau supaya tetap diberi bantuan oleh Amerika. Lah berarti Mahmud Abbas bisa dibeli dong. Ya. Nah, saya beri penjelasan sederhana. Kenapa Mahmud Abbas ngomong begitu? Karena Fatah yang menjadi bagian inti dari PLO itu ya sangat berbeda dengan Hamas. Fatah itu sekuler, ingin mendirikan negara sekuler ya, kurang lebih seperti Indonesia lah, beragam gitu ya. Tidak berdasarkan ajaran Islam. Arafat itu orang sekuler. Istrinya aja orang Kristen. Suhatawil itu orang Kristen. Sementara Hamas, Hamas ini fundamentalis. Dia ideologinya ideologi Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin itu ingin menegakkan khilafah atau paling enggak itu daulah Islamiyah. Itu beda. Ya. Nah, PLO itu dulu berperang melawan Israel. Hamas dulu nggak ikut, belum ada. Ya. Nah, terus berperang, tapi lama-kelamaan orang ya, banyak orang melihat PLO itu terlalu lemah, terlalu menurut pada Israel, khususnya orang-orang di Gaza mungkin ya. Akhirnya mereka nggak mau lagi tunduk pada PLO. Makanya wilayah Palestina itu terbagi dua. Tepi barat itu dikuasai Fatah, Gaza dikuasai oleh Hamas. Fatah nggak punya kekuasaan di Gaza. Tidak hanya sampai di situ, dua pihak ini pernah tembak-tembakan, bunuh-bunuhan. Tahun 2000-an itu PLO itu juga hadir di Gaza, ia berebut pengaruh dengan Hamas. Tembak-tembakan, bunuh-bunuhan. Jadi saya pernah mengumpulkan data secara total. Jadi korban konflik ini bukan hanya orang Israel dibunuh orang Palestina dibunuh orang Israel, tapi orang Palestina saling bunuh antar mereka juga terjadi. Saya pernah catat datanya itu sekitar 2000 orang korban yang sudah mati. Bunuh-bunuhan antara orang Palestina. Ya. Jadi mereka memang tidak akur. Nah, Abbas ini ngerasa dia nggak bisa pegang Gaza, makanya dia sebenarnya kesal dengan Hamas, ditambah dengan jatuhnya banyak korban. Kita lihat perbedaan perlakuan Israel, tapi Barat itu ya walaupun nggak bagus-bagus amat, Israel nggak ngebom situ, nggak menghancurkan situ. Gaza dihancur lebur karena Mahmud Abbas sebenarnya tidak ingin itu terjadi. Nah, apa yang dilakukan Israel sekarang? Ya, dugaan saya
ada kemarin juga saya baca analisis, Israel ingin ratakan Gaza itu, ingin tumpas Hamas itu habis, dikikis habis, ya dengan harapannya nanti yang berkuasa di situ adalah Fatah yang lebih bisa diatur gitu, Mahmud Abbas dan kawan-kawan. Ya bagi orang Hamas, Mahmud Abbas itu cemen gitu ya, kayaknya nggak suka. Jadi seperti itu, Palestina itu juga nggak akur dengan sesama mereka sendiri.